Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pelajaran PPKN kelas 10 Semaikmu. Bersama saya, kita akan mempelajari pelajaran bab 5 Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.5 menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materi pokok hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, makna integrasi nasional, faktor pendukung dan penghambat, syarat terjadinya integrasi nasional, ancaman dan tantangan integrasi nasional, serta bela negara. Selamat belajar. Baiklah anak-anakku kelas 10 SMK Miftahul Ulum. Kita mulai pelajaran hari ini dalam materi Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan gambar berikut ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang mendiami wilayah dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas 34 provinsi dengan 17.000 pulau lebih yang dihuni oleh berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Keanekaragaman ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kalian harus tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah alat pemersatu bangsa. Sedangkan alat pemersatu bangsa yang lain adalah Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kita bahas tadi, lambang negara burung Garuda, serta bahasa Indonesia, dan juga lagu kebangsaan serta lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang makna integrasi nasional. Integrasi bermakna menyatukan, memadukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Sedangkan kata nasional berarti bangsa. Maka, arti integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai unsur-unsur bangsa menjadi satu sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional. Faktor pendukungnya adalah rasa senasib seperjuangan, pengamalan ideologi nasional, keinginan untuk bersatu, antisipasi ancaman dari luar, semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan, serta penggunaan bahasa Indonesia. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar, berkembangnya etnosentrisme, yaitu paham yang merasa sukunya paling benar, dan kurangnya toleransi dan saling menghargai. Selanjutnya, kita akan bahas tentang syarat integrasi nasional. Jadi, sebuah integrasi nasional akan berjalan apabila dipenuhi syarat berikut ini. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antar satu sama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama
mengenai norma dan nilai sosial yang dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam proses integrasi nasional. Yang keempat, semua warga mengimplementasikan nilai dan norma yang sudah disepakati. Serta yang kelima adalah semua warga harus meminimalisasi konflik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman dan tantangan integrasi. Berikut ini merupakan beberapa hal yang bisa mengancam integrasi nasional. Di antaranya adalah gerakan separatisme, spionase, berita hoax, terorisme, peredaran narkoba, serta penyalahgunaan teknologi. Nah, bagaimana cara menghadapi ancaman dan tantangan tersebut? Tentunya satu-satunya cara adalah dengan bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa negara yang seutuhnya. Tentunya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dasar hukum bela negara adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. 3. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, serta Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Sistem pertahanan di Indonesia menggunakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SIS-HANKAMRATA dengan kekuatan utama TNI dan Polri serta kekuatan cadangan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara keikutsertaan rakyat Indonesia dalam bela negara? Bela negara bisa dilaksanakan dengan cara yang pertama, dengan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, dengan pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, bisa dengan melakukan pengabdian sebagai TNI. Dan yang keempat adalah pengabdian sesuai keahlian atau profesi. Sampai di sini, apakah sudah paham? Wow, kalian luar biasa. Alhamdulillah, sekarang kita jadi tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika, makna integrasi nasional, faktor pendukung dan penghambatnya, syarat terjadinya integrasi nasional, ancaman dan tantangan, serta bela negara.